Pengertian plastik. Plastik adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Plastik ditemukan pertama kali oleh Alexander Parker melalui pengolahan bahan organik dari selulosa. Kala itu, Parker memberi nama produk temuannya sebagai Parkesin. Seiring zaman, mulai banyak ilmuwan yang mengembangkannya hingga diperoleh plastik seperti sekarang. Umumnya, plastik yang digunakan sekarang ini tidak berasal dari bahan alami, melainkan dari hasil cracking minyak bumi yang berbentuk serbuk putih. Dalam penerapannya, plastik bisa ditemukan dalam bentuk lembaran, lempengan, dan film. Ekorip adalah cara mengelola sampah plastik menjadi blok padat yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan, furnitur, dan taman bermain. Ekorip merupakan solusi ramah lingkungan dan ekonomis untuk mengurangi tumpukan sampah plastik. Langkah-langkah membuat ekorip. Pilah dan bersihkan plastik bekas. Siapkan botol plastik bekas. Masukkan plastik ke dalam botol. Padatkan plastik dengan tongkat. Timbang setiap ekorip. Simpan di tempat teduh. Manfaat ekorip: mengurangi tumpukan sampah plastik, menyelamatkan tanah dari tempat pembuangan akhir atau TPA, menciptakan lingkungan asri, bahan bangunan yang murah dan tahan lama, mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan. Selain ekorip, pengelolaan sampah plastik juga dapat dilakukan dengan konsep 3R, yaitu reduce, mengurangi penggunaan dan pembelian barang-barang berbahan dasar plastik. Reuse, menggunakan kembali. Recycle, mendaur ulang. Penggunaan sampah plastik yang paling efektif adalah memperbaiki perilaku seperti hemat, sederhana, dan cinta lingkungan. Sifat-sifat plastik. Plastik merupakan material yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu karena sifatnya yang banyak memberikan keuntungan bagi manusia secara umum. Sifat plastik adalah sebagai berikut. 1. Kuat tetapi ringan. 2. Tidak mudah bereaksi dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basa. 3. Tidak mudah menghantarkan arus listrik sehingga bersifat isolator. 4. Mudah untuk dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan. 5. Umumnya berwarna jernih atau transparan. 6. Dapat diberi warna. 7. Bersifat plastis. 8. Harganya terjangkau atau ekonomis. 9. Memiliki ketahanan yang baik terhadap bakteri dan jamur. 10. Tidak mudah mengalami korosi atau perkaratan. Namun demikian, sifat plastik tetap menyesuaikan dengan material pembentuknya. Hal itu karena terdapat berbagai macam plastik yang terbuat dari monomer yang berbeda. Kode-kode pada plastik biasanya berupa angka yang terletak di dalam segitiga. Kode-kode ini disebut Resin Identification Code atau RIC. Kode-kode plastik dan artinya. Kode pertama yaitu polyethylene terephthalate atau PETE atau PET, biasanya digunakan untuk botol plastik yang jernih. Kode kedua yaitu High Density Polyethylene atau HDPE, biasa digunakan untuk berbagai produk plastik. Kode ketiga yaitu Polyvinyl Chloride atau PVC, biasa digunakan untuk pipa PVC. Kode keempat yaitu Low Density Polyethylene atau LDPE, biasa digunakan untuk tempat makan dan botol-botol yang lembek. Kode kelima yaitu polypropylene atau PP, plastik yang aman dan tahan panas sehingga dapat digunakan berulang kali. Kode keenam yaitu polystyrene atau PS, biasa digunakan untuk tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Kode ketujuh yaitu Oder atau O, yang mencakup styrene acrylonitrile atau SAN, acrylonitrile,
butadin stiren atau ABS, polikarbonat atau PC, dan nilon. Kode-kode ini penting diketahui karena dapat membantu kita memilih plastik yang aman dan ramah lingkungan. Macam-macam plastik. Berikut ini macam-macam plastik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Polietilen. Mungkin Kuiperian pernah melihat botol minuman atau botol sampo bertuliskan PT atau PET, Polyethylene Terephthalate, serta HDPE, High Density Polyethylene. Nah, tulisan itu menandakan bahwa botol minuman tersebut terbuat dari material plastik polietilen. Sifat plastik polietilen adalah tidak transparan, tahap terhadap pemanasan hingga 1000 oC, dan keras karena memiliki densitas tinggi. Selain untuk botol minuman dan botol sampo, polietilen juga biasa ditemukan pada tempat margarin, galon air mineral, kemasan minyak goreng, dan tutup botol. 2. Polipropilen. Polipropilen merupakan jenis plastik yang umum digunakan sebagai komponen mesin cuci, mobil, industri tekstil, pembuatan karung, dan masih banyak lainnya. Umumnya, polipropilen ditulis dalam singkatan PP. Sifat plastik polipropilen adalah kaku, memiliki ketahanan yang baik terhadap zat-zat kimia dan suhu, tidak mudah retak, dan memiliki densitas rendah. 3. Polistirena. Umumnya gelas plastik terbuat dari plastik jenis polistirena. Polistirena termasuk termoplastik yang memiliki harga paling ekonomis. Sifat plastik polistirena adalah keras, jernih, mengilap, bisa diberi warna halus, dan tidak reaktif secara kimia. Selain untuk gelas, polistirena juga biasa digunakan untuk mainan, sikat gigi, dan alat olahraga. 4. PVC, polyvinyl klorida. PVC merupakan jenis plastik penyusunan pipa saluran air, sehingga lebih dikenal dengan istilah pipa PVC. Sifat plastik PVC adalah kuat, keras, tidak reaktif secara kimia, dan dapat diberi warna. Kegunaan PVC tidak hanya untuk pipa saluran air saja, melainkan untuk karet, kantong, kemasan jas hujan, dan isolator kabel. Jika sudah tidak digunakan, sebaiknya PVC tidak dibakar karena akan menghasilkan gas buangan berupa hidrogen klorida, dan gas kalorin. Gas tersebut bisa membahayakan kesehatan. 5. Potetrafluorelina atau teflon. Jika kamu hobi memasak, tentu tidak asing dengan istilah teflon. Siapa sangka ternyata teflon itu termasuk plastik. Alat ini lebih dikenal sebagai peralatan masak anti lengket. Hal itu karena teflon bersifat licin, tidak mudah melekat bahan di atasnya, serta memiliki ketahanan suhu hingga 2600 oC. Teflon cocok digunakan untuk membuat panceka, martabak, manis, dan makanan lain yang butuh sedikit minyak. 6. Politimetil kontenan PIP. PP umumnya digunakan sebagai bahan baku peralatan medis tahan lama. Hal itu dikarenakan PIP bersifat anti-korosif, memiliki ketahanan suhu hingga 2400 oC, tahan terhadap tekanan serta benturan, dan tidak mudah larut dalam larutan organik.